Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC Kementerian Keuangan berencana mengenakan pungutan cukai terhadap produk plastik. Tujuannya untuk mengendalikan pemakaiannya karena menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Kemenkeu, Ian Rudianto mengatakan, terdapat 4 jenis produk plastik yang akan disasar untuk dikenakan cukai, yaitu kantong plastik, kemasan plastik multilayer, styrofoam, dan sedotan plastik. Di sisi lain, DJBC akan menetapkan sejumlah produk plastik yang tidak dipungut cukai, yaitu yang masuk dalam kategori angkut terus lanjut diekspor, dimasukkan dalam pabrik dan musnah sebelum dikeluarkan dari pabrik. Selain itu, produk plastik yang dibebaskan cukai yaitu untuk penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, hingga untuk tujuan sosial. Selain itu, DJBC Kemenkeu juga sedang melakukan kajian dan pra-kajian ekstensifikasi cukai untuk menggali potensi produk baru yang bisa dikenakan pungutan cukai. Ada 5 produk yang sudah masuk dalam kajian pengenaan cukai, yakni plastik, bahan bakar minyak, produk pangan olahan bernatrium dalam kemasan atau snack kemasan, minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK, serta shifting PPNBM kendaraan bermotor ke cukai. Ada juga beberapa jenis produk yang masuk dalam prakajian barang kena cukai, salah satunya tiket pertunjukan hiburan atau konser musik, rumah mewah, makanan cepat saji, tisu, MSG, batu bara, dan deterjen. Harga minyak kita di pasaran terpantau bikin pedagang dan ibu rumah tangga geleng-geleng. Berdasarkan pantauan di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan dan Pasar Tebet Raya, Jakarta Selatan, harga minyak kita sudah menembus Rp17.000 per liter. Sementara di Pasar Tradisional Lenteng Agung, harga minyak kita dibanderol Rp16.000 per liter. Sebelumnya pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET minyak kita yakni Rp14.000 per liter. Namun kembali dikerek menjadi Rp15.700 per liternya. Kenaikan HET minyak kita diprediksi bakal membuat harga minyak kita semakin terbang. Menurut pengakuan pedagang, harga yang dijualnya saat ini merupakan stok lama yakni ketika HET di harga Rp14.000 per liter. Pedagang mau tidak mau menaikkan harga itu sejak beberapa waktu terakhir karena harga yang didapat dari agen sudah terlampau tinggi. Meski menjual dengan harga tersebut, namun pedagang mengaku tidak mendapat selisih keuntungan yang besar. Kalangan pedagang juga mengaku belum menerima stok baru untuk HET terbaru. Namun mereka sudah bersiap untuk menaikkan harga jika minyak yang diterima dari agen sudah terlampau mahal. Bank Indonesia menetapkan kebijakan pelonggaran rasio pendanaan luar negeri atau RPLN perbankan berlaku per 1 Agustus 2024. Nugroho Joko Prastowo, Kepala Grup Departemen Kebijakan Makroprudensial DKMP BI mengatakan, kebijakan ini dilakukan untuk memperkuat pengelolaan pendanaan perbankan Indonesia di luar negeri. Joko menjelaskan dalam kebijakan makroprudensial ini ada 2 langkah yang dilakukan BI. Pertama, BI akan memperluas cakupan terkait dengan pinjaman luar negeri yang masuk ke dalam kewajiban luar negeri jangka pendek terhadap rasio permodalan perbankan yang ditetapkan sebelumnya maksimum 30%. Joko mencontohkan, misalnya Bank B memiliki kantor cabang di London dan mereka menyalurkan kredit di kota tersebut. Maka ini dihitung sebagai kewajiban luar negeri di mana besaran rasionya diukur berdasarkan modal bank. Dengan demikian, rasio 30% tersebut menjadi menurun. Kedua, BI menetapkan jika ada produk derivatif yakni turunan dari transaksi atau repo instrumen yang diterbitkan pemerintah atau BI, itu tidak diperhitungkan juga. Menurut Joko, kebijakan ini akan meringankan rasio penyaluran kredit perbankan di luar negeri. Mega proyek perkebunan tebu Sermayam di Merauke menjadi salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan dapat menjadi lumbung pangan. Presiden Jokowi menyampaikan optimismenya untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan di kawasan Merauke dan sekitarnya dengan potensi produksi seperti padi, jagung, dan tebu untuk gula pasir dan bioetanol. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi juga mengatakan saat ini dunia sedang dalam keadaan krisis pangan akibat perubahan iklim yang cukup drastis, mulai dari kekeringan hingga gelombang panas. Kondisi ini membuat pemerintahan saat ini tengah berupaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Sementara itu, Wakil Menteri Investasi BKPM Yuliot Tanjung mengatakan, pada 2027 mendatang, kawasan Sermayam bisa memproduksi gula 3 juta ton per tahun dan bioetanol 300 juta kiloliter per tahun.
Pemutusan hubungan kerja atau PHK massal tengah ramai di PT Bank Commonwealth atau PTBC. Berdasarkan informasi yang beredar, 1.146 karyawan yang terkena PHK. Aksi PHK ini terjadi usai Bank OCBC NISP atau OCBC menuntaskan akuisisi 100% saham Bank Commonwealth pada 1 Mei 2024. PHK sudah mulai dilakukan bertahap sejak April 2024 hingga proses akuisisi berakhir pada akhir tahun ini. Menurut Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Timbul Siregar, sejak awal proses akuisisi dilakukan tidak ada transparansi dari perusahaan kepada serikat karyawan yang ada. Ketidaktransparansan tersebut sempat menggemparkan para pekerja dan memicu keresahan di kalangan pekerja. Terlebih kala itu tidak ada kejelasan dan penjelasan mengenai kelangsungan kerja nasib pekerjanya. Sampai akhirnya PHK karyawan diumumkan dan para karyawan yang di PHK diberi nilai kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah dan kebijakan tambahan untuk masa kerja tertentu. Sementara itu, Bank Commonwealth menegaskan manajemen memenuhi hak ribuan karyawan yang di PHK sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bank Commonwealth juga menyebutkan OCBC membuka pintu bagi para karyawan PTBC untuk bergabung. Sebelumnya saat mengumumkan keputusan kesepakatan akuisisi dengan OCBC, pihak Commonwealth mengakui memang akan berhenti beroperasi di Indonesia, sehingga seluruh asetnya diputuskan untuk dilepas kepada OCBC dengan nilai transaksi 2,2 triliun rupiah.